Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik adik-adik mahasiswa, pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah Manajemen Perubahan. Ya, sebelumnya kemarin kita sudah membahas terkait dengan definisi dari manajemen perubahan, yang kemudian tujuan dari perubahan ini adalah untuk peningkatan kinerja dan produktivitas yang berkelanjutan. Kemudian manajemen perubahan ini juga merupakan sebuah ilmu yang tentunya eh, memberikan sebuah gambaran bagi seorang manajer agar kiranya dalam menghadapi perubahan itu membutuhkan sebuah ilmu untuk mengelola dan merespon perubahan itu dengan hal-hal yang terencana supaya tidak terjadi yang namanya penolakan dan kegagalan program dalam pekerjaan. Ya, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan materi analisis kekuatan pendorong perubahan dalam organisasi. Ya, tentu dalam perubahan itu selalu ada hal yang mendorong untuk masuk kepada perubahan tersebut, baik itu internal maupun dari sisi eksternal. Dalam hal ini, pendorong ini yang dimaksud adalah perubahan terjadi karena dorongan dari sisi eksternal perusahaan ataupun organisasi. Dari sisi kekuatan eksternal, faktor di luar kendali organisasi yang memaksa adaptasi. Jadi, kondisi-kondisi secara eksternal itu akan berpengaruh pada perubahan tersebut. Sehingga, bagaimana kemudian organisasi ini bisa menghadapi dan bisa menerima keadaan ini dengan cara untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan tersebut. Dengan mengelola perubahan yang terjadi di luar, ya, karena ini bukanlah kendali perusahaan. Contoh misalnya pada saat terjadi COVID-19, tentu pola perubahan perilaku kerja itu berubah dari yang dilakukan secara offline di kantor secara penuh oleh karyawan, tiba-tiba harus berubah membatasi kegiatan secara langsung di kantor dengan membatasi jarak komunikasi dan lain-lain. Nah, itu adalah faktor di luar dari kendali perusahaan. Ya, jadi bagaimana caranya kemudian faktor-faktor eksternal ini bisa berdampak positif bagi perusahaan dan tetap bisa menjalankan kegiatan rutinitas dari perusahaan itu sendiri. Karena kenapa perusahaan itu dalam hal ini tidak bisa juga menolak yang namanya perubahan. Seandainya ketika perusahaan itu menolak yang namanya perubahan, tentu mereka tidak bisa beradaptasi dan pasti mereka tutup pada saat zaman COVID itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka beradaptasi, mereka melakukan perubahan secara mendasar dan beberapa sistem prosedur kerja. Tujuannya adalah apa? Tetap memaksimalkan kinerja, tetap memaksimalkan produktivitas perusahaan. Itu karena perusahaan sekali lagi ada yang mereka kejar, yaitu tujuan mereka untuk mempertahankan hidup perusahaan. Karena di COVID-19 kemarin itu ada banyak sekali usaha-usaha yang akhirnya harus tutup karena kenapa tidak bisa memberikan layanan dan tidak bisa memproduksi barang. Bahkan ada yang beralih produknya dari makanan diganti ke produk-produk yang lain ataupun jasa-jasa yang lain. Jadi perubahan itu juga apa namanya, menciptakan peluang baru bagi para pengusaha, gitu ya. Faktor Petzl. Nah, ini kalau di mata kuliah manajemen strategi ada namanya faktor-faktor Petzl. Apa itu? Politik, ya, politik, ekonomi, sosial, kemudian legal, dan juga environmental. Environmental itu ada lingkungan. Politik dan legal. Perubahan regulasi pemerintah, kebijakan pajak, dan stabilitas politik nasional maupun global. Jadi, perubahan itu bisa terjadi karena faktor politik dan juga hukum. Ya, kita bisa lihat politik global saat ini.
banyak yang berubah, termasuk kita bisa merasakan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian di suatu negara misalnya. Contoh pada saat kemarin, karena ada ketegangan antara beberapa negara, termasuk di dalamnya adalah Cina, Amerika, yang menyebabkan tingginya teks yang diberikan oleh Amerika kepada beberapa negara yang akan melakukan ekspor ataupun impor. Pajak yang cukup tinggi itu akan berpengaruh pada bidang-bidang usaha atau industri di negara kita, gitu. Maka hubungan politik antara satu negara dengan negara yang lain itu juga akan berpengaruh kepada pola perubahan. Bagaimana kemudian perusahaan itu merubah posisi sistem mengikuti keadaan politik yang sedang terjadi. Makanya saya bilang di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa penting sekali kita memilih orang-orang yang terjun dalam dunia politik itu, karena itu berdampak langsung kepada kita. Kemudian ekonomi, tingkat inflasi, fluktuasi mata uang, suku bunga, dan daya beli masyarakat yang berubah. Ini tentu dari sisi ekonomi ya, inflasi itu akan berpengaruh kepada daya beli masyarakat. Kemudian nilai tukar uang baru-baru ya terjadi yang kemarin kita sempat bahas, menguat dari sisi IHSG ya, investasi bagus tapi nilai rupiah rendah. Ternyata dilakukan koreksi dan ini adalah bagian daripada apa gambaran ya, apakah para investor mau untuk menginvestasikan dananya ke negara-negara kita. Kemudian yang T itu, kalau Petsel itu T itu adalah teknologi. Sosial, perubahan gaya hidup, nilai budaya, dan ekspektasi konsumen terhadap etika bisnis. Ini ketiga ini ya, sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5. Petsel, politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environmental itu terkait dengan lingkungan, lingkungan ya. Ini adalah hal-hal yang berpengaruh terhadap perubahan. Karena kenapa tadi di luar sebelumnya disampaikan, di slide sebelumnya disampaikan bahwa faktor di luar kendali. Apakah itu kebijakan dari perusahaan atau aturan-aturan kebijakan pemerintah itu perusahaan yang buat? Bukan. Contoh apa regulasinya? Misalnya pemerintah menetapkan upah minimum. Bagi itu berlaku bagi semua perusahaan. Gitu. Kemudian apalagi pemerintah membuat aturan terkait dengan pegawai wajib diberikan yang namanya asuransi kesehatan dan asuransi keselamatan dan kesehatan kerja. Itu. Jadi itu yang menjadi standar yang harus diikuti oleh setiap perusahaan. Kemudian perubahan pola perilaku gaya hidup masyarakat itu juga berpengaruh sama bisnis yang sedang dijalani oleh tiap usaha-usaha. Contoh misalnya ya, kita sudah lihat praktiknya di Toli-Toli, sudah mulai banyak penjual-penjual pakaian ya, yang toko-tokonya langsung itu banyak sudah yang mulai tutup karena mereka tersaingi dengan adanya jualan-jualan yang dilakukan secara daring. Nah, kalau mereka tidak bisa menangkap ini sebagai peluang untuk melakukan perubahan, ya, melakukan adaptasi dengan pola perubahan perilaku, karena masyarakat atau konsumen itu cenderung saat ini malas untuk langsung datang, maunya datang itu cuma langsung ambil paket, bahkan tidak mau ambil paket, hanya terima lewat kurir. Itu. Sama seperti di PDAM ada tetangga-tetangga saya itu kalau mau bayar tagihan airnya, dia hanya pakai kurir saja. Ini merupakan salah satu bentuk pola perubahan perilaku dari konsumen. Jadi kalau ini tidak bisa dilihat sebagai kesempatan ya, opportunity bagi perusahaan, ini justru akan menggeser keberadaan perusahaan di dalam persaingan bisnis. Ingat bahwa bisnis itu bersaing. Bagaimana caranya supaya bisa bersaing di era persaingan yang sangat ketat dan cepat, perubahan yang begitu cepat, maka harus bisa membuka diri, beradaptasi, melihat apa yang terjadi, pola-pola apa yang terjadi di luar, kemudian dipelajari, dan disusunlah hal-hal yang kiranya dapat diperbaharui, dapat dikembangkan oleh perusahaan itu sendiri. Tujuannya apa? Sekali lagi, perubahan itu butuh untuk diterima
diadaptasi untuk kemajuan perusahaan dan mempertahankan kehidupan dari perusahaan itu sendiri. Gitu. Ya, nanti untuk di faktor bad sell ini, ya baik di politik, ekonomi, sosial, coba kalian cari perusahaan-perusahaan yang melakukan adaptasi atau perubahan terkait dengan faktor eksternal, apakah dari sisi sosial, kemudian dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dan juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saya kan sudah kasih contoh tadi, ada perusahaan yang kemudian beradaptasi karena pola perubahan perilaku konsumen, perusahaan menyediakan layanan beli online atau jual secara daring. Coba cari perusahaan-perusahaan yang kemudian menerima pola perubahan ini secara eksternal dan diterapkan di perusahaannya. Cari ya, namanya perusahaannya apa, terus pola perubahan kerjanya seperti apa, gitu. Oke, kita lanjutkan. Kekuatan teknologi dan AI. Kalau sudah bicara teknologi, hari ini kita sedang menggunakan teknologi. Sama seperti saya hari ini sedang menggunakan teknologi untuk bisa memudahkan proses pembelajaran kan lagi puasa. Jadi materinya saya bisa share dan juga adik-adik mahasiswa bisa mendengarkan penjelasan dari materi yang saya bagikan. Kekuatan teknologi dan AI. Ini kemarin kita sudah bahas bahwa AI itu akan menjadi partner kerjanya perusahaan ataupun karyawan, akan membantu jalannya kegiatan pekerjaan. Tidak lagi dianggap pesaing, tetapi dianggap sebagai kolaborator dalam kegiatan bisnis. Gitu. Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan. Otomasi mengganti proses manual dengan AI. Data analitik, pengambilan keputusan berbasis data, disrupsi, munculnya model bisnis baru yang lebih lincah. Lebih lincah artinya apa? Lebih apa namanya? Lebih mudah untuk diakses dan pelayanannya cepat gitu. Karena saat ini masyarakat itu memang pola perilakunya agak berbeda, maunya cepat tapi tetap dengan kualitas yang diinginkan gitu. Karena kenapa orang itu mau mengeluarkan biaya yang mahal ya asalkan produknya sesuai dengan yang dia inginkan. Kemudian di sini dibilang ya digitalisasi bukan lagi pilihan melainkan keharusan. Jadi kalau ada bisnis yang kemudian belum ya bukan tidak belum menerima dan bahkan acuh terhadap perubahan teknologi sudah dipastikan pasti akan kesulitan. Nah, karena di sini kan digunakan keharusan untuk bertahan. Jadi perubahan teknologi itu juga menjadi salah satu kunci untuk bertahan dalam persaingan bisnis. Ingat bahwa dalam bisnis itu selalu ada persaingan. Tidak usah di bisnis. Dalam menjemput karir pun itu ada namanya persaingan dalam menaikkan karir atau jabatan. Apa persaingannya? Ada persaingan sehat, ada persaingan yang tidak sehat. Nah, yang mana yang kita utamakan? Persaingan sehat jelas apa yang ditonjolkan kalau menjadi seorang karyawan adalah kompetensi kita, loyalitas kita, produktivitas kita, kinerja kita. Bukan yang cari muka. Nah, itu negatif itu. Kemudian apa yang salah satunya untuk meningkatkan karir adalah mempunyai emotional skill yang baik dan komunikasi yang baik juga. Gitu ya. Jadi kekuatan teknologi juga memberikan dorongan yang cukup kuat dalam perubahan kegiatan bisnis, gitu. Karena saat ini perusahaan kalau misalnya harus mencari tahu apa yang saat ini diinginkan oleh konsumen, mereka tidak harus turun. Mereka hanya akan menggunakan AI sebagai alat bantu, sebagai alat kolaborator untuk mengetahui apa yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga mereka menciptakan produk-produk baru atau jasa-jasa yang baru atau cara kerja yang sesuai dengan keadaan saat ini. Gitu. Kemudian ini, volatilitas ekonomi, ketidakpastian ekonomi global memicu perlunya efisiensi dan restrukturisasi organisasi secara berkala. Ini indeks ketidakpastian pasar.
ya. Makin tahun makin naik, makin tahun kurvanya makin naik ya, naik turun, dan paling berubahan itu 2024 sampai sekarang. Jadi ketidakpastian pasar ini juga menjadi salah satu faktor pendorong kenapa perubahan itu penting untuk dilakukan yang namanya adaptasi, mempelajari pola situasi perubahan ekonomi tersebut, karena ekonomi itu juga dipengaruhi oleh keadaan politik dalam suatu negara. Itu juga akan dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contoh, hari ini kita tiba-tiba harga naik, tiba-tiba harga turun, itu menjadi hal yang akan mengganggu kegiatan bisnis. Kenapa seperti itu? Ada biaya yang harus dikeluarkan. Ada biaya yang harus dikeluarkan secara spontan, bisa jadi kalau tidak punya kemampuan untuk menganalisa perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Apalagi terkait dengan harga. Kalau harga itu kan berkaitan dengan kegiatan produksi atau operasional. Nah, jadi kalau misalnya ketidakpastian ekonomi global ini ya terjadi, maka apa yang akan terjadi? Itu akan kembali berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan. Ya, kemarin dampak dari ekonomi global yang tidak pasti, yang masih diambang-ambang kemarin ya, sampai panjang urusannya antara ketika Amerika memberikan apa, bukan punishment, memberikan tax yang cukup besar kepada beberapa negara termasuk di Indonesia, dan yang perang itu justru Cina dengan Amerika. Amerika menantang, kemudian memberikan teks ya, kemudian si Cina juga tidak menutup itu. Mereka juga mempertahankan harga dirinya mereka. Jadi ini adalah hal yang paling krusial dalam pola perubahan. Ya, kemudian pola perubahan sosial misalnya ya, terkait dengan kemarin pada saat terjadi COVID-19 ya, lingkungan terkait dengan keadaan kesehatan dalam hal ini secara global semuanya merasakan COVID-19 itu. Jadi ini juga berpengaruh terhadap pola perubahan perilaku kerja dari setiap karyawan. Begitu. Kemudian pergeseran demografi. Ya, kebutuhan akan budaya kerja fleksibel meningkat seiring dominasi tenaga kerja muda. Ya, kita bisa lihat sekarang survei banyak yang menyampaikan hasil risetnya bahwa Gen Z saat ini ya, Gen Z milenial masih cukup banyak saat ini yang berperan dalam dunia kerja ya. Tetapi makin tahun tentu yang akan berperan ke depan adalah si millennials ataupun si Gen Z. Nah, saat ini millennials dan Gen Z menurut survei itu dikatakan bahwa mereka tidak bersedia untuk duduk mendapatkan posisi jabatan yang cukup tinggi di perusahaan. Karena kenapa? Mereka ingin budaya kerja yang fleksibel dengan moto kerja tetap kerja, tapi kehidupan pribadi itu harus tetap terjaga. Artinya mereka mengutamakan budaya kerja yang eh, kondusif, kemudian kenyamanan diri yang diutamakan. Atau bahasa kerennya adalah menjaga kesehatan mentalnya. Karena namanya dalam dunia kerja itu penuh dengan tuntutan ya, penuh dengan konflik-konflik yang kemudian bisa diminimalisir dan menjadi konflik yang positif untuk pengembangan diri setiap karyawan. Jadi ini yang mendorong juga pola kerjanya, termasuk ini si Gen Z ini dan millennials ya. Kenapa ini terjadi menurut psikologi? Karena ini mereka menolak untuk ada di posisi jabatan tertentu yang lebih tinggi dari posisinya saat itu, karena ini tidak mengkomunikasikan seperti apa jabatan itu. Karena yang terlihat dari luar hanya yang berat-beratnya saja dari jabatan itu. Namanya menjadi seorang pemimpin tentu ada tantangannya, karena memimpin itu tidak mudah. Karena yang kita pimpin adalah manusia yang punya akal dan punya pilihan untuk mendengar dan tidak mendengar. Jadi ini penting untuk kemudian para millennials kah atau para Gen X itu bisa memberikan penjelasan, karena kalau dalam ketahanan bekerja ya, para Gen X dan Boomers ini cenderung lebih tahan ya dengan segala bentuk, karena mereka kan sudah melewati berbagai jangka waktu, pengalaman ya.
lama sudah dalam dunia kerja. Jadi ini penting untuk menurut riset ya, bahwa pentingnya untuk mengkomunikasikan jabatan tersebut sehingga para apa namanya apa demografi ini, pergeseran demografi ini tidak terlalu berpengaruh kepada mengganggu pola pekerjaan perusahaan. Karena Gen Z takut untuk mengambil posisi jabatan tertentu di perusahaan. Gitu ya. Jadi selain tadi pet cell, kemudian teknologi dan AI, kemudian pergeseran demografi. Jadi makin tahun kan makin ganti-ganti dia punya generasi. Sekarang saja sudah namanya generasi beta 2025. Sudah generasi beta 2005 sampai ke bawah itu 2015 kayaknya ya. Iya, karena dia per 10 tahun. Itu generasi alpha. Jadi inilah pergeseran demografi. Makin tahun anak-anak yang saat ini makin melek dengan teknologi. Itu. Regulasi dan hukum. Hukum baru tentang perlindungan data, kemudian ESG, environment, sosial dan governance, dan undang-undang ketenagakerjaan mewajibkan organisasi merubah kebijakan internal mereka. Ketidakpatuhan berarti risiko denda dan reputasi. Ini juga ya. Jadi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya terkait dengan bagaimana dampak dari perusahaan itu terhadap lingkungan, bagaimana tanggung jawab sosialnya perusahaan, bagaimana pola manajemen daripada perusahaan tersebut itu juga menjadi hal yang diatur. Jadi perusahaan itu juga penting untuk menyesuaikan dengan regulasi dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apa yang akan terjadi? Ketidakpatuhan berarti resiko denda dan reputasi. Reputasi ini yang harus dijaga. Kalau denda kan bisa jadi tidak terlalu kelihatan. Artinya kalau perusahaan itu melanggar dan mendapatkan denda yang tahu pasti hanya si karyawannya dan perusahaan itu dengan eh, aparat penegak hukumnya atau pemerintah setempat. Tapi kalau reputasi, ini sebenarnya juga akan mengganggu. Kalau informasi itu bocor keluar, maka yang terjadi adalah reputasi perusahaan terganggu. Contoh misalnya, kalau ada perusahaan atau usaha ya, jenis usaha, ya, usaha-usaha yang kemudian mereka berupaya untuk memenuhi syarat contoh yang sekarang penyedia makanan gizi gratis itu kan mereka diberikan standar bagaimana harus ada akuntannya, ada ahli gizinya, dan semua prosedur itu harus diikuti. Kalau tidak, maka yang akan terjadi apa? Reputasi dari penyedia atau penyelenggara tersebut akan turun. Jadinya apa? Tentu mereka akan sampai ditutup. Nah, mereka menjaga itu. Oke, sekarang coba kalian cari perusahaan-perusahaan apa saja yang ada di Indonesia yang kemudian karena tidak mengikuti peraturan regulasi yang ada di negara ini ya, atau di Indonesia atau di daerah ini, misalnya di Toli-Toli atau di mana yang kalian tahu, tidak mengikuti peraturan-peraturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik dari sisi pengelolaan perusahaannya ataupun dari sisi tenaga kerjaannya. Coba kalian cari perusahaan apa misalnya yang eh, tidak patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah sehingga menyebabkan mereka mendapatkan denda atau reputasi perusahaan itu turun atau bahkan sampai ditutup. Coba dicari. Ya minimal kalian dapatnya satu atau dua perusahaan. Nanti dicari. Oke? Baik, kita lanjutkan. Kekuatan internal. Dorongan dari dalam yang menunjukkan perlunya transformasi. Ketika sudah menangkap perubahan tersebut dari luar, maka yang harus dilakukan adalah kekuatan secara internal, yaitu di dalam perusahaan itu sendiri. Ya, adalah dorongan dari dalam yang menunjukkan perlunya transformasi. Kesenjangan kinerja. Ya, target 100% yang terjadi yang dicapai hanya 70%. Ini adalah 30% adalah gap. Ya, kegagalan mencapai target finansial atau operasional adalah sinyal utama perlunya perubahan strategi atau struktur. Ya, kalau dibilang perubahan strategi atau struktur ya, apakah dari
penempatan orangnya bisa jadi. Karena kalau yang ditargetkan 100, ya maksimal lah dapat 90, 95. Karena kalau error itu kan biasa terjadi. Kalau misalnya cuma sampai 70% yang dicapai, ya gapnya terlalu besar kalau 30%. Sedangkan dalam penentuan program itu kan mengeluarkan biaya yang tentunya juga akan berpengaruh kepada operasional. Ya, ini kegagalan mencapai target finansial atau operasional adalah sinyal utama perlunya perubahan strategi atau struktur. Jadi, karena di dalam menjalankan program tersebut, membuat produk tersebut, ada namanya kegiatan operasional. Kegiatan operasional itu bukan hanya manusia yang bekerja, bukan cuma karyawan, tapi ada biaya di situ dikeluarkan. Yang tentunya kalau targetnya 100, ya dimaksimalkan di angka 100 seharusnya. Kalaupun tidak, ya minimal-minimal dapat 95%-an lah. 98%. Intinya jangan terlalu jauh, karena yang diharapkan adalah kestabilan finansial. Karena finansial ini kemudian yang akan diputar kembali lagi menjadi modal untuk kegiatan operasional. Sehingga sangat penting untuk perusahaan itu memiliki kekuatan secara internal dari strategi untuk apa namanya menerima perubahan tersebut, atau dia melakukan strategi dalam adaptasi strukturnya gitu. Kepemimpinan baru. Ya. Kemudian juga dalam perubahan perlu juga ada dorongan dari seorang pemimpin yang mampu membuka pikirannya, ya open minded terhadap perubahan yang terjadi secara eksternal. Perlu untuk melakukan yang namanya perubahan secara eksternal sehingga ini bisa diterapkan di perusahaan. Visi dan energi baru. CEO atau manajer baru seringkali membawa perspektif berbeda, memicu restrukturisasi, dan menetapkan standar budaya yang baru dalam organisasi. Pemimpin baru berperan sebagai change agent utama. Jadi, itu tadi ya, dari pola perubahan struktur juga bisa salah satunya adalah dengan merekrut orang baru, ya, pemimpin yang baru, merubah pola perilaku kerja yang lama. Contoh kita bisa lihat sekarang. Ya, kita bisa lihat contohnya saat ini, contoh misalnya karena terjadi gejolak-gejolak dari masyarakat, ya, terkait dengan apa namanya aparat-aparat pemerintah, ya, misalnya kayak menteri kemarin, ya, terjadi perubahan, membawa pola perubahan baru, perspektif baru. Contoh misalnya Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya yang menggantikan Ibu Sri Mulyani. Dia pola kerjanya Ibu Sri Mulyani bagaimana, sedangkan Pak Purbaya itu jauh lebih ada keterbukaan informasi sehingga masyarakat bisa menerima itu. Ini juga menjadi sebuah refleksi baru bagi perusahaan dalam menghadapi perubahan, karena terkadang orang yang lama juga berada di situ kesulitan untuk melakukan yang namanya perubahan, sehingga ada pola baru dengan adanya manajer yang baru atau mengangkat karyawan yang mempunyai kapasitas sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan tersebut, itu juga penting. Sehingga dalam hal ini ketika ini perubahan harus dilakukan, transformasi harus dilakukan, mengadaptasi perubahan yang terjadi secara eksternal, perusahaan sudah siap. Karena perubahan itu membutuhkan orang-orang atau karyawan ataupun manajer yang memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan juga paham dengan kondisi yang ada di luar. Begitu. Karena dibilang ya bahwa perusahaan itu atau organisasi itu sukses akan tergantung siapa pemimpinnya. Makanya penting sekali siapa yang akan menjadi manajer, karena dialah yang kemudian akan memberikan arahan, petunjuk kerja, dan juga peta jalan dalam melakukan kegiatan dan mencapai target yang diharapkan tadi. Begitu. Ya. Bukan spesies yang paling kuat yang mampu bertahan, maksudnya bukan bukan sesuatu ya. Anggaplah ini sebagai manusia. Bukan spesies yang paling kuat yang mampu bertahan, melainkan yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan, yang mampu beradaptasi terhadap perubahan. Jadi
Kalau di dalam perusahaan itu juga sama, ya. Posisi orang-orang itu akan terganti seiring dengan ketidakmampuannya dalam beradaptasi. Kalau misalnya contoh seperti kasus si Gen Z dan milenial itu tidak bersedia berada di posisi-posisi jabatan tertentu, itu adalah pilihannya. Ya, walaupun dia sebenarnya mampu, bukan dia tidak bisa beradaptasi. Kalau yang dibilang tidak beradaptasi itu artinya pola perubahan yang baru yang kemudian akan kesulitan dia ikuti. Itu. Sedangkan kan kalau ini pilihannya bukan karena tidak bisa beradaptasi, tapi lebih kepada lebih memilih untuk menjaga kehidupan yang seimbang itu, kehidupan yang balance, life balance yang terkait dengan pekerjaan dengan juga mental health-nya. Dan itu adalah pilihan setiap, yang makanya tadi pendorong utama juga termasuk salah satunya adalah demografi, pergeseran demografi, perubahan-perubahan dari setiap generasi yang tersesuaikan dengan zamannya masing-masing. Gitu ya. Oke, baik. Ini tadi materinya sebelum saya tutup. Jadi coba di ini juga yang bagian kepemimpinan yang baru, atau manajer atau CEO yang baru, cari di perusahaan kah atau di instansi yang kalian ketahui. Kalau apa namanya, dengan adanya pemimpin yang baru itu ada pola perubahan kerja yang diterapkan yang baru. Coba dicari apa pola perubahan kerja yang diterapkan oleh manajer ataupun CEO-nya tersebut ataupun direkturnya tersebut. Cari perusahaan-perusahaan, ya, minimal dua lah. Perusahaan apa? Terus dia di situ baru menjabat sebagai apa, misalnya dia manajer, kemudian apa yang dia bawa ke dalam perusahaan itu untuk merubah situasi dan kondisi dari perusahaan itu untuk lebih produktif dan lebih berkembang. Gitu ya. Oke, ini saja materinya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa faktor pendorong, ya, faktor pendorong perubahan itu ada dari sisi internal dan juga dari sisi eksternal. Yang eksternal merupakan hal yang di luar kendali kita dan kita cukup untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut, sedangkan yang internal adalah hal yang bisa dikuasai oleh perusahaan yang ada dalam perusahaan yang bisa tentunya dikondisikan menyesuaikan dengan pola perubahan yang terjadi di luar. Oke? Demikian materi eh, mata kuliah kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang sudah menonton dan menyelesaikan materi ini sampai dengan akhir dan mengerjakan tugas yang saya berikan tadi ada tiga ya. Ada tiga, silahkan dikerjakan. Nanti tugasnya dikirim by email. Mau ditulis tangan atau diketik boleh. Boleh, jadi nanti tinggal dikirim lewat email. Jadi nanti di sini ketahuan mana yang tidak apa namanya mengikuti, tidak melihat, tidak menonton materi ini sampai dengan selesai. Jadi nanti kalau ada sudah yang tahu ada tugas, ada tiga tugas tadi, yang sudah tahu jangan dibilang-bilang sama temannya, oke? Nanti mereka nonton sendiri. Ini juga sebagai bahan saya untuk apa namanya evaluasi terhadap daftar hadir. Jadi siapa yang sudah kirim tugasnya itu yang saya centang hadir, ya. Kalau ada yang tidak ini tidak tidak mengerjakan tugas dan tidak kirim tugas berarti dianggap tidak hadir. Oke, baik. Ya, karena kita juga keterbatasan ya, jadi saya memberikan kemudahan, tinggal dinonton saja. Ini juga tidak lama materinya. Adik-adik mahasiswa bisa mengerjakan tugasnya, tetapi tetap menyimak materi yang saya jelaskan dari PPT ini. Nanti juga akan saya bagikan ke ketua tingkatnya sama Muhaimin materi ini yang saya sudah rekam melalui link YouTube. Oke? Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya dan apa ya, terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan materi dari awal sampai dengan akhir. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan di chat grup, ke chat ya, lewat lewat Muhaimin atau langsung ke saya boleh. Nanti saya akan kirimkan jawabannya dan kirimkan ke grup ke grup kelas kalian. Baiklah, saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup kelas kita pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.